dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau diperbaharui ya Tuhan oleh firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah. Kamis 18 Januari 2024. Tema kita hari ini menantikan janji Tuhan dengan kesalehan. Bacaan diambil pada kitab Filipi 1 ayat 27 sampai 30 dan 2 Petrus 3 ayat 14. Kita baca Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, salah satu cara menantikan janji Tuhan dengan kesalehan adalah hidup berpadanan dengan Injil. Kita bisa temukan itu di kitab Filipi yang barusan kita baca. Nasihat ini merupakan induk kalimatnya. Secara khusus kata berpadanan diletakkan paling depan sesudah kata hanya, untuk memberikan penekanan. Orang yang sudah dihidupkan melalui Injil sudah sepatutnya menghidupi Injil. Perbuatan mereka seharusnya mencerminkan Injil. Injil yang mulia terwujud dari kehidupan yang mulia pula. Saudara, kebalikan dari hidup yang layak bagi Injil adalah hidup
sebagai seteru salib Kristus. Itu bisa kita baca di Filipi 3 ayat 18. Sayangnya inilah yang sering kali terjadi dengan sebagian orang yang mengaku dirinya Kristen. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, bukan memperluas pekerjaan Injil. Mereka hanya terfokus pada hal-hal jasmania. Itu bisa kita baca di Filipi 3 ayat 19. Menantikan janji Tuhan dengan hidup saleh bagi Injil. Dalam banyak kasus kita dapat mengenali seseorang melalui kewarganegaraannya atau identitas seseorang yang belum kita kenal. Antara lain dengan bahasa yang digunakan, dengan anatomi wajah, warna kulit, pakaian yang dikenakan, atau kebiasaan tertentu. Seringkali menjadi petunjuk yang dapat diandalkan. Nah, bagaimana kita mengenali seseorang itu hidup secara berpadanan dengan Injil? Paulus hanya memberikan satu ciri di bagian ini, yaitu berdiri teguh dalam satu roh. Berdiri teguh atau kuat, itu bisa kita baca di Roma 14 ayat 4, di 1 Korintus 16 ayat 13, di Galatia 5 ayat 1, Filipi 4 ayat 1, 1 Tesalonika 3 ayat 8, 2 Tesalonika ayat 2 ayat pasal 2 ayat 15. Bukan hanya keteguhan yang mendapat penekanan di sini, tetapi juga kesatuan. Ide tentang kesatuan muncul 2 kali di ayat 27. Kita bisa lihat di situ ada satu roh dan sehati, sejiwa. Satu dalam hal apa? Kesatuan memang bisa terlihat di berbagai konteks, tetapi ayat 27b sampai 28a Paulus memfokuskan pada satu hal, yaitu kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Dua anak kalimat muncul di ayat 27c dan 28a untuk menerangkan kesatuan ini, yaitu pertama, sehati sejiwa berjuang demi iman yang muncul dari Injil. Kita bisa lihat di ayat 27c. Kata berjuang berarti bersama-sama berjuang, dan penggunaan kata sehati, sejiwa atau satu jiwa dan bersama-sama berjuang secara jelas menunjuk bahwa Paulus sedang memikirkan jemaat di Filipi secara keseluruhan. Ini tentang gaya hidup gereja, bukan hanya perorangan. Perjuangan demi Injil adalah tanggung jawab seluruh jemaat, bukan hanya hamba Tuhan atau tim misi saja. Pada saat berjuang bersama-sama, kesatuan harus ditekankan. Seringkali kebersamaan tidak disertai kesatuan. Semakin banyak orang, kadangkali identik dengan semakin banyak persoalan, Bapak Ibu. Tidak demikian seharusnya. Kesatuan harus mengikat kebersamaan. Motivasi dalam pemberitaan Injil harus seragam. Jangan ada yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari pemberitaan itu. Itu kita bisa baca di Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Sikap dalam pelayanan juga perlu diperhatikan. Jangan melayani sambil berbantah-bantah dan bersungut-sungut sehingga tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang luar. Yang kedua, tidak digentarkan oleh lawan. Filipi 1 ayat 28a. Perjuangan demi Injil tidak selalu mulus. Begitu pula yang terjadi dengan Paulus dan jemaat di Filipi. Ayat 30 menyiratkan bahwa penganiayaan sudah terjadi dan terus-menerus menimpa jemaat Filipi sejak Paulus pertama kali merintis pelayanan di sana. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 40. Sampai surat ini ditulis pun juga keduanya tetap menghadapi masalah yang sama. Paulus sedang dipenjarakan karena Injil. Jemaat Filipi mendapat tekanan dari lawan-lawan mereka. Saudara-saudara, di sini dibutuhkan keberanian yang besar untuk tetap berjuang demi Injil. Menariknya, di tengah tantangan semacam itu, Paulus hanya menasihati jemaat untuk tidak gentar. Tidak ada nasihat untuk mengancam, melawan, atau membalas.
Tidak ada nasihat untuk berpura-pura baik demi mendapatkan respon yang menyenangkan. Misalnya mulut tersenyum tetapi hati mengutuk. Di dalam kekristenan, keberanian tidak identik dengan kekasaran. Kesetiaan tidak berkaitan dengan kekerasan. Loyalitas tidak berujung pada kriminalisasi. Mengapa jemaat di Filipi perlu mempertahankan sikap mereka yang bersemangat demi Injil dan tidak gentar sedikit pun dengan para lawan mereka? Yang pertama, apa yang terlihat bukanlah sebuah tanda. Filipi 1 ayat 28b, kata tanda dalam tulisan Paulus mengarah kepada bukti. Ya, Roma 3 ayat 25 sampai 26, 2 Korintus 8 ayat 24. Melalui apa yang terjadi? Allah sedang membuktikan sesuatu. Ia bukan Allah yang pasif dan bisu. Ia selalu berintervensi dan menyampaikan pesan tertentu. Hanya saja kita sendiri yang seringkali buta dan kurang peka. Saudara, yang kedua, penderitaan demi Injil adalah kasih karunia. Filipi 1 ayat 29 sampai 30 tegas mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, mengajarkan sebuah kebenaran penting, yaitu iman dan penderitaan adalah sama-sama kasih karunia Allah. Banyak orang Kristen langsung beralih dan siap mengamini bahwa iman adalah pemberian Allah. Kita bandingkan dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tetapi apakah mereka menunjukkan kesiapan dan keberanian yang sama untuk menyatakan bahwa penderitaan demi kebenaran pun adalah pemberian Allah? Coba kita bandingkan di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Refleksi, kesalehan bukan diukur berdasarkan kekayaan dan kesuksesan, melainkan kesediaan untuk berjuang dan berkorban bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kami senantiasa memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan dan mampu menantikan janji Tuhan dengan hidup saleh di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kami di hari yang baru ini. Tuntun kami Tuhan, kami tahu dan kami menyadari betul bahwa bersama Allah kami berhasil. Bersama Allah kami beruntung. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kesempatan untuk melakukan hal-hal besar bersama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami mulai hari kami, hari yang penuh dengan kemenangan bersama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang memberkati kita semua.